Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang melibatkan Universitas Sumatera Utara mengadakan Konferensi Penyiaran Indonesia 2023. Digelar 26 dan 27 Juli 2023. Acara ini menyelenggarakan workshop, seminar, dan ruang diskusi yang mengusung tema besar penyiaran Indonesia di era digital. Untuk memajukan kualitas penyiaran Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang melibatkan Universitas Sumatera Utara mengadakan Konferensi Penyiaran Indonesia. Dan Kota Medan terpilih menjadi tuan rumah penyelenggara. Digelar selama 2 hari yaitu 26 hingga 27 Juli 2023, acara ini menyelenggarakan workshop, seminar, dan ruang diskusi yang mengusung tema besar penyiaran Indonesia di era digital. Kegiatan ini mendatangkan narasumber yang ahli pada bidang penyiaran di era digital. Salah satunya Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo. Tak hanya itu, untuk menyemarakan kegiatan ini, ada pula berbagai lomba seperti video campaign, video reportase, film pendek vlog, hingga lomba news presenter yang dibuka bagi siswa-siswi SMA, mahasiswa, dan masyarakat umum. Kegiatan tersebut mengusung tema promosi potensi wisata Indonesia, kebudayaan, dan digitalisasi media di Indonesia. Untuk membahas yang lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Amin Sabana selaku Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia. Kita akan sapa langsung. Selamat siang, Pak Amin. Assalamualaikum, apa kabar? Selamat siang, Mas Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Amin. Ini kita sudah memasuki era digital, di mana kemajuan zaman ini merubah segalanya dengan cepat begitu ya. Artinya ada ekosistem penerimaan informasi publik yang berubah, perilaku penerimaan informasi yang berubah, digitalisasi yang luar biasa sekali. Lalu apa yang dibutuhkan masyarakat? Literasi apa yang penting untuk dibutuhkan masyarakat sehingga komunikasi ini tetap terjalan dengan baik, terutama penerimaan informasi? Oke, baik. Terima kasih, Mas Akbar. Tentu saja disrupsi informasi sesuatu hal yang menjadi keniscayaan dan karena itu perlu ada persiapan yang harus kita berikan kepada publik terkait dengan konsumsi informasi yang mereka akses di berbagai media, gitu ya, termasuk di lembaga penyiaran. Khusus konteks kepada media penyiaran, maka Komisi Penyiaran Indonesia saat ini sedang berusaha melakukan berbagai kegiatan, termasuk literasi agar masyarakat lebih siap ketika disrupsi informasi itu terjadi. Ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan oleh masyarakat ketika mereka mengkonsumsi informasi yang saat ini bisa diakses di berbagai media, termasuk device yang mereka miliki. Tetapi ada hal yang mungkin ingin kami sampaikan di Komisi Penyiaran Indonesia, bahwa informasi yang kredibel, yang lebih akurat itu masih bisa diakses oleh masyarakat melalui lembaga penyiaran, televisi, dan radio dibandingkan dengan media sosial. Karena seperti yang dilakukan oleh Dai TV saat ini, setiap informasi yang diproduksi itu sudah melakukan filterisasi dan berbagai tahapan sehingga akhirnya data atau informasi bisa dipertanggungjawabkan. Demikian, Mas Akbar. Konferensi Penyiaran Indonesia 2023 ini menjadi hal penting tentunya untuk membagikan literasi juga kepada masyarakat, baik masyarakat secara umum ataupun praktisi. Apakah begitu, Pak Amin? Ya, tepat sekali, Mas Akbar. Jadi konferensi penyiaran Indonesia ini merupakan konferensi yang sudah keempat kalinya kami laksanakan. Kami melakukan ini sebagai meeting point atau titik temu kepada berbagai pemangku kepentingan industri penyiaran, gitu ya, untuk bisa membahas berbagai isu aktual dan faktual terkait dengan industri penyiaran di tanah air. Pada tahun ini, Mas Akbar, Komisi Penyiaran Indonesia mengangkat tema mewujudkan penyiaran sehat, hebat, dan bermartabat pada penyelenggaraan Konferensi Penyiaran Indonesia 2023 yang berlokasi di Sumatera Utara, Medan. Ya, ada berbagai rangkaian kegiatan sebelum kegiatan puncak konferensi itu sendiri yang kami selenggarakan seperti kemarin, gitu ya. Pak
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Pak Usman Kansong menghadiri kegiatan talk show dan eksibisi ya sebagai rangkaian kegiatan konferensi. Kemudian nanti akan juga ada seminar nasional. Baik. Pak Amin, dalam konferensi tersebut, isu apa Pak Amin yang paling penting untuk dibawa dalam pembahasan? Oke, tentu saja isu-isu yang diangkat, isu yang merupakan menjadi isu prioritas Komisi Penyiaran Indonesia saat ini. Yang pertama terkait dengan revisi Undang-Undang Penyiaran, di mana kami ingin mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk dari perguruan tinggi. Masukan dari akademisi ini tentu saja sangat penting karena biasanya kan kalau akademisi mereka memberikan masukan berdasarkan keilmuan yang mereka miliki dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga masukan-masukan tersebut menjadi sangat penting bagi revisi Undang-Undang Penyiaran. Selain itu juga terkait dengan analog switch off yang saat ini kami di Komisi Penyiaran Indonesia bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang mendorong ASO ini dilakukan secara penuh. Sebagai informasi, kami akan melakukan pengumuman terkait dengan ASO ini pada saat Hari Penyiaran Nasional pada tanggal 12 Agustus nanti di Kepulauan Riau. Kemudian isu lainnya tentu saja karena kita akan memasuki pesta demokrasi, maka sangat penting untuk bisa mendapatkan masukan terkait dengan pelibatan masyarakat untuk juga terlibat pada pemantauan isi siaran kepemiluan. Nah, itu beberapa agenda penting yang dibahas pada konferensi penyiaran Indonesia tahun ini. Artinya ada komunikasi antara KPI dan juga akademisi begitu ya, seperti para akademisi yang dosen-dosen mungkin atau praktisi-praktisi yang ada di sana terkait era digital saat ini. Lalu apa tanggapan mereka menanggapi fenomena era digital saat ini? Apalagi sekarang kita sudah menerapkan ASO begitu. Lalu apa? Apa yang mereka lihat terkait perubahan antara penyiaran media konvensional menjadi media digital saat ini, Pak Amin? Oke, perguruan tinggi tentu saja memiliki kepentingan dalam juga ikut mengawal pelaksanaan ASO ini karena mereka memiliki berbagai masukan-masukan penting yang bisa kita gali gitu ya dan juga bisa kita jadi pertimbangan bagi Komisi Penyiaran Indonesia sendiri maupun bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui berbagai penelitian yang mereka lakukan. Dan kami melihat dari Komisi Penyiaran Indonesia keterlibatan dari akademisi ini justru akan semakin memperkuat digitalisasi bukan hanya pada tahap saat ini, tetapi juga nanti pada saat pasca ASO-nya, di mana pembangunan ekosistem penyiaran digital pasca ASO juga menjadi agenda yang tidak kalah pentingnya dari tahapan perencanaan yang saat ini kami sedang kawal bersama-sama, gitu ya. Dan untuk itu pelibatan dari akademisi dan berbagai pemangku kepentingan lainnya juga sangat dibutuhkan. Artinya beberapa masukan terkait adanya penelitian, tesis-tesis yang ada juga diserahkan kepada KPI ini juga menjadi pertimbangan mungkin untuk teman-teman KPI menjalankan ya, tentu saja, tugas Mas. begitu ya? Ya, karena tadi yang saya sampaikan perguruan tinggi ini akademisi tentu saja mereka memberikan masukan berdasarkan literatur review yang sudah mereka peroleh, kemudian metodologi yang sangat ilmiah gitu ya, sehingga bisa memberikan masukan bagaimana misalnya terkait dengan pengembangan kualitas program siaran pasca ASO ini dan juga pengembangan dinamika konten ke depannya. Baik, pastinya makin banyak lagi tantangan di era digital saat ini, termasuk tantangan hoax yang saat ini semakin merajalela karena setiap individu bisa menjadi jurnalis untuk dirinya sendiri. Ini Anda menanggapi hal ini seperti apa di era post-truth saat ini? Nah, itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa tsunami hoax itu justru menurut pengamatan KPI lebih banyak terjadi di media sosial dibandingkan di media penyiaran dalam hal ini televisi dan radio. Sehingga
di berbagai kesempatan ketika kami melakukan sosialisasi, diseminasi dan literasi, kami menyampaikan dan mengajak elemen masyarakat untuk menjadikan lembaga penyiaran televisi dan radio sebagai sumber informasi yang jauh lebih akurat gitu ya. Dan untuk itu kami sangat senang sekali dengan keterlibatan lembaga penyiaran misalnya DTV yang turut berpartisipasi untuk juga mengkampanyekan hal ini. Artinya walaupun masyarakat sudah merubah perilaku menerima informasi melalui digital begitu ya, tapi tetap saja fungsi dari media mainstream ini dapat mengkonfirmasi kejadian yang sebenarnya begitu Pak Amin ya, sehingga mungkin bisa menjadi media yang menjadi tolak ukur juga apakah berita ini hoax atau bukan, apa begitu Pak Amin? Iya, betul. Bahkan kalau kami melihat televisi dan radio merupakan media penyeimbang ya informasi yang diakses oleh publik di berbagai platform media sosial gitu ya. Dan tadi dengan berbagai tahapan verifikasi yang terjadi di lembaga penyiaran ya, kami meyakini bahwa masyarakat semestinya masih menempatkan televisi dan radio sebagai saluran informasi yang jauh lebih kredibel dibandingkan dengan berbagai platform media sosial yang begitu menjamur di Indonesia saat ini. Kemudian juga KPI perlu kami sampaikan, kami akan melaunching platform Saran namanya sebagai bentuk serius pengawalan undang-undang penyiaran di era digital. Semakin seru sekali ya terkait penyiaran di era digital saat ini. Pak Amin, apa tantangannya ketika melakukan pengawasan konten digital? Ini tidak jarang juga media mainstream juga karena aktualitas harus diburu-buru, dinamika di redaksi. Kadang-kadang kita tidak sedikit juga kalau kecolongan beberapa informasi yang terpapar hoax. Ini bagaimana konten pengawasannya? Apakah semakin sulit menanggapi hal ini? Oke, Mas Akbar. Nah, ini yang perlu dipahami oleh semua pihak ya, bahwa berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2002, Komisi Penyiaran Indonesia tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan konten digital. Pengawasan konten digital itu menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi tetapi ketika ada berbagai konten-konten yang diambil dari media sosial masuk ke dalam lembaga penyiaran misalnya televisi, nah ini yang baru menjadi ranah dari KPI dalam melakukan pengawasan. Ya, tentu saja pengawasan yang dilakukan oleh KPI berdasarkan rambu yang sudah kita miliki, yaitu P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran. Ya. Dan semuanya sama, bahwa setiap konten termasuk yang diambil atau dicomot dari media sosial itu harus mengikuti kaidah-kaidah P3SPS. Baik, ini semakin seru ya terkait penyelenggaraan penyiaran digital. Nih, nanti juga kita akan berbincang dengan Pak Usman Kamsong selaku Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo. Tapi usai jeda pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi kita tentang perkembangan dunia penyiaran digital dan perkembangan industri media bersama Usman Kamsong selaku Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo dan Pak Amin Sabana selaku Komisioner KPI. Kita ke Pak Amin terlebih dahulu. Pak Amin, ini di era digital saat ini tentu masyarakat baik media maupun masyarakat juga harus menyesuaikan diri begitu ya. Menyesuaikan diri untuk bisa beradaptasi menggunakan media digital. Tantangannya apa paling besar Pak Amin saat ini? Tantangan pertama tentu saja dari aspek infrastruktur ya. Dan ini masih kalau pada konteks penyiaran digital, KPI bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika berusaha untuk menyiapkan infrastruktur penyiaran digital agar secara merata itu bisa terlaksana di seluruh Indonesia.
ya. Kemudian yang kedua tentu saja membangun ekosistem penyiaran digital itu sendiri, gitu ya. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa infrastruktur itu merupakan tahapan awal. Bagaimana kita membangun ekosistem ketika ratusan bahkan ribuan penyiaran digital baru hadir, maka pengembangan konten misalnya menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan. Penyiapan sumber daya manusia, kemudian regulasinya, itu menjadi tantangan-tantangan yang harus disiapkan menghadapi penyiaran digital ini. Baik. Saya ingin beralih ke Pak Usman Kansong. Pak Usman Kansong, untuk mendukung ekosistem menuju digital begitu ya, memasuki era digital, ini butuh infrastruktur. Sejauh ini sejak November Pak Usman Kansong, apakah infrastruktur di beberapa daerah sudah mendukung adanya digitalisasi masuk ke pelosok-pelosok? Ya, jadi betul sekali tadi yang disampaikan Mas Amin ya, bahwa tantangannya adalah membangun sebuah ekosistem. Dan ekosistem itu paling tidak terdiri dari 3 bagian ya. Pertama infrastruktur, kedua sumber daya manusia, dan ketiga regulasi. Nah, infrastrukturnya ini kita siapkan ya betul-betul. Ya kalau dari sisi infrastruktur bersiaran digital, ya ini sudah siap semuanya begitu. MUX-nya itu multiplexingnya sudah siap. Ya sudah siap. Cuma memang beberapa stasiun televisi, tapi saya kira sangat sedikit ya, itu yang belum siap dengan infrastruktur digital. Nah, dalam konteks ini infrastruktur digital artinya peralatan di tempat dia sendiri, di studio dia misalnya begitu ya, kompatibel tidak dengan teknologi digital itu masih ada. Ya termasuk misalnya TVRI sendiri ya, TVRI sudah dalam tingkat tertentu, tetapi kalau kita ingin meningkatkan lagi infrastrukturnya, ya kita harus ada kebijakan. Nah, karena itu kita untuk TVRI, karena TVRI adalah TV publik, maka kita punya program DBS, Digital Broadcasting System. Nah, di situ kita menyiapkan infrastruktur teknologi digital untuk TVRI secara komprehensif, sembari nanti kita menyiapkan sumber daya manusianya dan ekosistem yang dibutuhkan, regulasinya. Tentu harus ada regulasi ini ya, harus ada kebijakan. Nah, kembali ke pertanyaan, sebetulnya dari sisi pemerintah, ya penyiapan infrastrukturnya itu sudah siap, ya karena program ASO ini kan sebetulnya sejak 2015 ya kita canangkan begitu, tapi memang karena sesuatu dan lain hal, termasuk juga kesiapan infrastruktur di stasiun televisi ini masih menjadi kendala dan baru bisa kita laksanakan tahun 2023 ini. Saya kira ASO ini akan komprehensif, akan final mudah-mudahan Agustus bulan depan ya. Jika dipresentasikan Pak, sudah berapa persen Pak? Akhirnya media sudah menerapkan ASO secara menyeluruh? Ya, saya kira Se-Indonesia? hampir 100%. Ya, hampir 100%. Hampir 100%. Laporan pada 2 minggu lalu ya dalam rapat di Direktorat Penyiaran di Jen PPI Kominfo itu hanya satu stasiun televisi yang nasional ya, hanya satu stasiun televisi, dia masih bersiaran analog di 2 tempat, kira-kira begitu. Baik, kalau dari data pengguna masyarakat begitu ya, yang sudah mengakses TV digital, ini sejauh ini dari data Kominfo yang didapatkan, apakah sudah sesuai dengan data waktu menggunakan TV konvensional atau masih ada presentasi yang juga secara digitalisasi masyarakat belum menyentuh hal itu? Ya, data per 15 Mei 2023, penetrasi TV digital itu mendekati normal. Ya, mendekati normal seluruh Indonesia. Kalau Jawa sudah 100% normal begitu ya. Nah, jadi sudah hampir mendekati seperti masih analog dulu begitu ya. Dan rata-rata di 11 kota ya, 11 kota Nielsen itu penetrasi TV digital mencapai 92% menuju normal 100%. Ini data 15 Mei. Saya kira sekarang ini sudah normal begitu, sudah katakanlah 100%. Bagaimana Pak terkait pembagian set-top box terhadap RTM atau rumah tangga miskin? Apakah juga ini sudah menyeluruh? Apakah ini sudah menyeluruh ke beberapa pelosok? Pasalnya tidak jarang sekali Pak Usman terkait kendala sosial ini, banyak masyarakat yang tidak mampu membeli set-top box. Ya, jadi begini,
Ya, jadi memang di awal pemerintah punya kebijakan bahwa untuk rakyat miskin yang jumlahnya 5,6 juta itu akan diberikan set-top box secara gratis. Ya, 1 juta dibagikan oleh pemerintah, oleh Kominfo, sementara selebihnya ya 4,6 ya 4,6 itu disiapkan oleh LPS, Lembaga Penyiaran Swasta. Nah, dalam prosesnya ya Kominfo sudah menyerahkan bahkan melebihi kuota. Jadi sudah menyerahkan 1.200.000 set-top box kepada masyarakat miskin. Sementara LPS, Lembaga Penyiaran Swasta, itu saya kira angkanya di kisaran 6%. Ya, 6%. Nah, tetapi yang menarik adalah kalau kita lihat dari tingginya tingkat kepemirsaan yang saya sampaikan tadi hampir 100%, itu artinya masyarakat secara mandiri mengadakan set-top box. Ya, mengadakan set-top box karena harga set-top box itu ada juga yang murah. Jadi kan ada beberapa jenis ya, ada yang level A-nya begitu, ada level B, ada level C. Nah, ternyata masyarakat itu sudah membeli sendiri set-top box-nya. Sehingga kalau tidak membeli sendiri maka tidak akan tercapai kepemirsaan 100% tadi itu begitu ya. Nah, tapi pemerintah tetap berketetapan hati untuk bagaimana set-top box ini tetap terdistribusi ke masyarakat. Cuma modelnya dibalik. Kalau dulu LPS ya atau Kominfo atau TVRI yang mendatangi yang memberikan set-top box. Nanti kita balik. Masyarakat mana yang membutuhkan. Jadi misalnya saya butuh set-top box, saya bisa mengajukan diri, begitu kira-kira. Jadi kita balik, ya mengajukan diri, nanti kita kasih waktu, kita berikan pengumuman dalam waktu berapa minggu atau berapa bulan, masyarakat bisa meminta, mengajukan permintaan set-top box, maka akan kita pasok. Jadi kita balik, ya kita balik begitu. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini, maka ASO yang komprehensif, yang lengkap, yang sempurna itu bisa kita laksanakan di Agustus nanti begitu. Sebab kalau kita pada kebijakan awal kita yang menyerahkan ini tidak akan tuntas begitu. Tidak akan tuntas. Pertama ya karena kemampuan stasiun televisi ini kan tidak merata. Ada stasiun televisi yang mampu, ada stasiun televisi yang mau begitu. Ada yang mampu tapi tidak mau, ada yang mau tapi tidak mampu begitu kan. Nah, ini jadi kita harus buat terobosan lah begitu supaya ASO itu bisa kita laksanakan Agustus 2023 ini begitu. Baik. Persis di hari penyiaran ya Mas Amin rencana ya 10 Agustus atau sekitar itu. Ya. Tentu kita semua berharap ya penerimaan informasi ini kepada seluruh masyarakat tetap dapat diakses begitu dalam hal membantu pemerintah dengan memberikan set-top box. Itu dari sisi infrastruktur. Saya ingin kembali ke satu poin yang tadi juga Pak Usman singgung, yaitu dari sisi kebijakan. Saya ingin ke Pak Amin. Pak Amin, ini terkait kebijakan. Ini pasti berfungsi sekali ya terkait kebijakan ini untuk senjata dalam mengawasi, senjata dalam menjadi landasan payung hukum. Apakah sampai saat ini instrumen tersebut sudah dapat dikatakan cukup terkait perubahannya menuju ke era digital? Ya, terkait dengan regulasi, Mas, tentu saja perlu ada regulasi yang lebih kuat untuk bisa memayungi penyiaran digital ini. Makanya kenapa Komisi Penyiaran Indonesia berusaha untuk mendorong revisi Undang-Undang Penyiaran agar bisa memberikan penguatan gitu ya terkait dengan implementasi penyiaran digital nanti ke depannya. Apalagi ketika nanti sudah diumumkan secara nasional ASO itu 12 Agustus, maka revisi Undang-Undang Penyiaran itu menjadi sesuatu hal yang harus didorong bersama gitu ya untuk bisa memayungi penyiaran digital ini lebih komprehensif lagi. Nah, kemudian juga KPI dalam rangka penyiaran digital ini melakukan beberapa hal gitu ya untuk selain regulasi tadi, kita melakukan literasi media di berbagai kelompok masyarakat dan dengan melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah gitu. Dan selain itu
tentu saja karena kami punya rambu-rambu gitu ya, yang sebagai penguat pelaksanaan implementasi Undang-Undang Penyiaran Digital saat ini baru sebatas P3SPS, maka kami melakukan berbagai bimbingan teknis ya dalam sekolah P3SPS gitu. Gitu, Mas Akbar ya. Baik, pertanyaan terakhir saya ingin ke Pak Usman. Pak Usman, ini isu yang juga sedang dibahas oleh teman-teman KPI ini terkait jelang pemilu. Tentu banyak sekali polarisasi yang disebabkan karena hoax. Lalu bagaimana menangkalnya Pak Usman ini jelang pemilu saat ini? Ya, kalau untuk hoax di media sosial, ya memang itu menjadi wilayah Kominfo. Ya, kami sudah membentuk semacam satgas ya, satgas karena kita punya desk pemilu di bawah koordinator Kementerian Polhukam. Nah, di dalamnya ada Kominfo dan ada satgas juga untuk memantau media sosial. Ya, di situ ada Kominfo sendiri, kemudian juga ada BSSN, ada Bawaslu. Ya, ada Bawaslu. Kenapa? Karena memang kita dalam mendefinisikan hoax ya atau itu negatif campaign atau itu positif campaign ini kan harus melibatkan Bawaslu. Sebab dalam konteks pemilu, negatif campaign itu kan masih boleh. Ya, positif campaign apalagi yang tidak boleh ini kan yang kita sebut black campaign atau kampanye jahat atau kampanye hitam. Nah, itulah yang masuk hoax. Nah, karena itu kita harus libatkan KPU, Bawaslu begitu. Ya, sebab pengalaman 2019 juga di Pilkada DKI 2017 itu banyak yang melaporkan ini hoax, padahal itu bukan hoax, tetapi dia adalah negatif campaign. Negatif campaign ini kan biasanya menyerang lawan ya begitu. Nah, sementara untuk media penyiaran tentu saja ini adalah wilayah KPI ya untuk memberikan literasi kepada stasiun-stasiun televisi ya agar bersikap independen misalnya dalam menyampaikan siaran, memberikan peluang yang sama atau kesempatan yang sama kepada seluruh peserta partai ataupun partai politik peserta pemilu begitu. Jadi saya kira KPI sudah punya program untuk keperluan pemilu tadi itu. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Usman dan Pak Amin. Semoga konferensi kali ini di tahun ini begitu ya yang akan berlangsung sampai dengan esok hari ini akan mendapatkan banyak masukan dan mendapatkan banyak adaptasi begitu terkait memasuki ke era penyiaran digital. Terima kasih Pak Amin dan Pak Usman telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Baik pemirsa, usai jeda akan ada berita inspiratif dan menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.